Di video kali ini aku akan membahas mengenai video-video yang seram lagi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi di video ini tuh kayak ada seorang pemilik rumah yang masang kamera CCTV di rumahnya. Ya, fungsinya CCTV ini buat apa? Ya pasti buat menjaga rumahnya, terus buat melindungi rumahnya dan memantau rumahnya. Nih ya, aku kasih tunjuk videonya ke kalian. Coba ya, tonton dulu. Nah, kalian ngelihat ada sesuatu yang janggal nggak? Kalau misalnya belum tahu nih apa yang janggal, aku kasih tahu ya. Jadi di dalam rekaman video CCTV itu ada sesuatu bayangan hitam yang lewat gitu aja. Nah, menurut kalian tuh ini beneran bayangan makhluk halus atau cuma editan kamera yang dibuat menyeramkan? Gimana? Komen ya di kolom komentar. Jadi kali ini tuh menunjukkan rekaman video CCTV yang di dalamnya itu tuh terlihat ada sesosok seorang wanita misterius yang tertangkap kamera lagi jalan-jalan sendirian gitu. Dan anehnya nih, dia tuh kayak make baju lurusan dress duster yang serba putih gitu, terus rambutnya panjang kayak kuntilanak gitu. Coba deh, kalian pernah nggak sih ngeliat daster emak kalian yang bener-bener polos gitu warna putih? Nih, coba kalian tonton dulu ya videonya. Aku sih yang ngeliat kayak creepy banget gitu loh. Bingung ini tuh aku nentuinnya setan atau bukan. Coba tonton dulu. Tapi menurut penuturan dan rumor-rumor yang tersebar di kalangan masyarakat yang ada di desa itu, ini tuh merupakan sosok hantu setan yang suka berkeliaran nangkepin anak-anak di desa itu. Ya kalau misalnya di Indonesia sih dikenalnya kayak wewe gombel atau genderuwo ya. Coba deh, kalian pernah nggak sih waktu kecil nih ditakut-takutin sama emak kalian atau ya orang tua kalian gitu, kalau misalnya mau main nih ke rumah teman atau jajan, awas lo nanti ditangkap sama wewe gombel, awas lo nanti dibawa sama genderuwo. Pernah nggak kayak gitu? Aku sendiri sih pernah. Coba yang pernah tulis di kolom komentar. Jadi di video ini tuh kayak nunjukin ada seorang satpam atau penjaga hotel yang mungkin lagi shift malam yang disuruh sama atasannya untuk berkeliling dan mengecek salah satu kamar yang bernomor 209. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? Kalian udah ngelihat sesuatu yang aneh nggak di dalam video itu? Jadi nih, menurut penuturan dari tamu-tamu yang datang ke hotel itu atau yang nginep di hotel itu, kamar yang bernomor 209 ini kayak menimbulkan suara-suara teriakan, jeritan seorang wanita yang serem banget sih. Jadi tuh jeritannya tuh kayak seakan-akan orang yang ada di dalam kamar ini tuh disiksa, dipukulin, ditonjokin, ya pokoknya kayak serem gitu deh. There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait one
akhirnya disamperin dong kamarnya sama si satpamnya ini. Pas udah di depan kamar 209 ini, dia tuh kayak lebih jelas gitu ngedenger suara teriakan, jeritan, kayak seakan-akan tuh minta tolong. Nah akhirnya atasannya ini nih kayak ngomong gitu loh, yaudah coba aja cek, masuk aja, masuk, ayo semangat, gak ada apa-apa, kayak gitu kan. Yaudah nih, akhirnya dia memberanikan diri, dia buka pintunya. Pas dia buka pintunya gelap dan suaranya udah langsung hening. Terus habis itu kayak dia mungkin ngecek-ngecek dulu di dalam. Terus beberapa detik, beberapa menit kemudian dia keluar. I would wait for the police, John. Amy, John's gonna enter the room real quick, just check, make sure, see what's going on. Wait one. John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Pas dia keluar, jeng-jeng. Jadi di video yang ini tuh kayak ada seorang anak perempuan yang selalu ngadu, selalu ngomong nih ke bapaknya kalau misalnya dia ini sering ngeliat makhluk-makhluk halus atau benda-benda yang bergerak di dalam kamarnya. Nah akhirnya bapaknya ini tuh bikin kamera CCTV di dalam kamar anaknya karena dia ini awalnya sempet nggak percaya gitu sama omongan anaknya. Coba nih ya kalian tonton dulu videonya. Oke guys, sebelum masuk ke ceritanya nih, aku minta maaf banget soalnya tiba-tiba hujannya makin deras banget dan makin dapet sih suasana merindingnya karena ini aku juga ngerekamnya malam-malam ditambah hujan, terus dari tadi tuh ada suara-suara geledek. Kalian bayangin dah gimana seremnya malam ini. Oke, jadi aku langsung aja nih ya masuk ke ceritanya. Jadi di dalam video rekaman CCTV ini ya udah kan anaknya lagi main di kamarnya. Ya aku nggak tahu sih itu di kamarnya atau di tempat bermainnya. Gimana sih anak kecil cewek pasti kan suka banget sama boneka, jadi bonekanya banyak banget terus bertebaran di mana-mana dong. Nah ada nih satu boneka yang dia letakin gitu aja di lantai, terus dia lagi sibuk main sama bonekanya ini nih. Pas dia lagi main-main gini, udah nih kagak ada yang mencurigakan, kagak ada. Tapi nih coba ya kita lihat boneka yang dia letakin di atas lantai itu, boneka yang kuncir 2, kita fokus ke situ. Tahu nggak sih itu rambutnya naik 1. Aku aja yang ngeliat nih langsung kayak nahan napas gitu loh, kayak wah itu siapa yang ngegerakin, padahal kan jarak dari anaknya ini ke boneka itu jauh banget. Terus tapi anaknya ini tuh kayak yang belum curiga gitu loh, dia masih tetap bermain dan ya udah kayak yang berusaha, mungkin ya berusaha untuk berani. Nah terus anaknya ini pindah tempat. Nah dia tuh kayak lagi ada di ruangan belajar mungkin atau tetap di ruangan bermainnya. Jadi dia lagi duduk terus kayak lagi nulis-nulis gitu di atas meja. Nah di atas mejanya ini tuh ada kayak kertas-kertas gitu, tempat pensil ya, gimana sih ya, namanya juga belajar ya. Terus dia kayak ya udah nulis. Tiba-tiba kertasnya itu yang tergeletak di atas mejanya gerak.
kayak kelempar gitu. Padahal aku nggak ada ngeliat di sekitaran meja itu tuh ada kipas. Kalau misalnya dia pakai AC juga, ya nggak mungkin dong AC-nya ditaruh misalnya di ujung ruangan terus sampai yang ngebuat kertas-kertas pada kelempar-kelempar gitu, ya nggak sih? Terus akhirnya anak ini spontan dia kabur. Nah, mungkin anaknya ini masih penasaran. Dia datang lagi ke ruangan itu, terus pas dia datang ke ruangan itu, dan yang tadi aku udah bilang itu nggak mungkin AC karena meja bergerak. Gimana bisa AC atau kipas ngegerakin meja? Coba kalian pikir, coba juga kalian tulis di kolom komentar menurut kalian itu apa. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya seluruh dunia ini lagi berduka karena adanya wabah COVID-19 atau virus corona. Nah, pas banget nih sama video yang bakalan aku jelasin ke kalian. Jadi di dalam cuplikan video ini tuh kayak ada para petugas medis gitu yang berpakaian APD lengkap yang sepertinya sih mau menjemput pasien yang mungkin udah terkena sama COVID-19 ini.进去了，看到没有？他们哇，太可怕了！我不喜欢抓进去，可是他们生病了。所以他们去哪里？ Nah, kalian lihat kan dua orang yang ada di pinggir jalan yang disamperin sama petugas-petugas medis itu. Nah, menurut aku sih itu pasiennya. Nah, akhirnya mereka ini tuh kayak disuruh masuk ke dalam box gitu yang ada di atas truk. Kayak menurut aku juga nggak logis sih, kayak seorang petugas medis ngejemput pasiennya tapi make truk terus dimasukin ke dalam box gitu. Kenapa nggak make ambulan? Kalian sepemikiran nggak sih sama aku? Coba ya tulis di kolom komentar. Nah, pas dua pasien ini dimasukin ke dalam boxnya, terus boxnya ditutup, ya udah nggak ada kedengeran suara apapun, masih tentram-tentram aja. Tapi nih beberapa saat kemudian tiba-tiba ada suara teriakan atau jeritan di dalam box itu yang benar-benar ngelengking banget. Aku aja nih yang pertama kali nonton videonya, pas tiba-tiba dengar suara teriakannya itu aku kaget banget guys. Menurut pendapat kalian nih, para pasien yang ada di dalam box itu kenapa? Tulis ya di kolom komentar. Oke guys, itu merupakan video terakhir sekaligus merupakan penutup dari video aku pada hari ini. Oh ya, kalau misalnya kalian nih yang pengen request materi apa nih yang pengen aku bawain di video selanjutnya, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram aku, atau yang mager nih buka Instagram, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar. Oh ya, maaf kalau misalnya aku salah berucap atau aku salah memberikan informasi. Nah, jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian. See you!